Hamdan wa syukran lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya Rifki Sofyuddin dari Prodi Pendidikan Agama Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Persatuan Islam Bandung akan mempresentasikan berkenaan dengan emosi manusia untuk memenuhi salah satu mata kuliah psikologi umum yang diberikan oleh Ibu dosen Intan Nur Amelia SPSIMM. Berkenaan dengan emosi. Pernah nggak sih kalian marah-marah? Kemudian ada teman kalian yang bilang ke kalian bahwasannya kalian itu emosian banget. Atau pernah nggak kalian melihat ada teman kalian yang gampang nangis, gampang baper. Kemudian kalian bilang ke teman kalian bahwasannya dia itu adalah orang yang emosional. Nah, label-label seperti emosional, emosian, itu menggunakan kata yang sama, yaitu emosi. Tapi sebenarnya apa sih emosi itu? Apakah emosi itu ketika kita gampang marah-marah, atau ketika kita gampang nangis, gampang baper? Contoh, ketika kita nonton film-film yang romantis. Bisa jadi banyak di antara kita yang bingung apa sih emosi itu. Nah, pada video kali ini saya akan membahas berkenaan dengan apa emosi itu, mengapa emosi bisa muncul, dan macam-macam emosi. Jadi apa emosi itu? Emosi berasal dari bahasa Latin yang artinya bergerak. Kalau dalam bahasa Inggris, emosi dinamakan emotion. Mengapa dinamakan emotion? Karena ada kata motion di dalamnya yang artinya bergerak. Arti kata ini menunjukkan bahwa emosi mempunyai peran andil untuk mendorong manusia untuk bertindak dan melakukan sesuatu. Jika tanpa emosi, manusia nggak akan ada terdorong untuk melakukan sesuatu. Definisi emosi. Emosi adalah pola reaksi kita terhadap suatu kejadian yang spesifik atau pengalaman yang bersifat subjektif atau dialami yang berdasarkan sudut pandang individu. Dan emosi juga berhubungan dengan konsep psikologi lain seperti suasana hati, temperamen, dan disposisi. Ingat, kata kuncinya adalah reaksi. Setiap ada kejadian yang cukup spesifik, maka pola reaksi yang akan dikeluarkan pun akan cenderung sama. Contoh, ketika kita mendengar suara yang keras secara tiba-tiba, maka pola reaksi yang akan dikeluarkan yaitu kaget. Dan ketika kita contoh kecewa terhadap seseorang, maka pola reaksi yang akan dikeluarkan akan sama, yaitu sedih. Nah, ini bersifat universal. Maksudnya, secara umum orang akan mengeluarkan pola reaksi yang sama pada contoh-contoh seperti tadi. Emosi juga dipengaruhi oleh faktor eksternal, contoh oleh teman, lingkungan sekitar, juga keluarga. Selanjutnya yaitu macam-macam emosi. Yang pertama, di sini disebutkan bahwasannya macam-macam emosi adalah takut, marah, sebal, frustasi, cemburu, iri hati, duka cita, sayang, dan juga bahagia. Nah, ketika kita mengeluarkan pola reaksi terhadap emosi yang kita keluarkan, maka otomatis juga akan ada yang berubah pada saat tubuh kita ketika kita melakukan pola reaksi. Contoh, ketika kita terpesona, maka reaksinya adalah ada elektrisasi pada kulit. Kemudian marah, peredaran darah bertambah cepat. Terkejut, denyut jantung bertambah cepat. Ketika kita kecewa, maka bernapas panjang. Ketika kita cemas, air liur mengering. Ketika takut, berdirinya bulu roma.
terakhir tegang, yaitu terganggunya pencernaan, otot tegang juga bergetar. Mungkin sekian yang dapat saya presentasikan. Hidup saja dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.